Selanjutnya saya akan mengundang Profesor Henry Subiakto, staf ahli dari Menteri Komunikasi dan Informatika bidang hukum. Prof. Henry, mungkin dari paparan Anda bisa dibagi bersama kita evaluasi pemerintah mungkin tentang sosialisasi kebijakan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Mungkin akan menyinggung apakah memang pemerintah masih menilai bahwa media massa mainstream, terutama pers, masih memegang peran kunci untuk mensukseskan efektifnya sosialisasi publik ini. Monggo, Prof. Henry. Oke. Terima kasih Mbak Julia, His Excellency Ambassador Owen Jenkins. Oh ya, saya juga alumni British Evening saya tahun 2000. Tapi program Transition to Democracy waktu itu ya, dari British Council. Nuwun sewu itu yang ini maksud itu yang sebulan ya, Prof. Henry ya? Iya. Jangan-jangan bareng kita. Baik sekali Bapak. Saya tidak tahu. Oke, sorry agak off topic. Bicara mengenai persoalan ini saya share teks dulu. Share screen dulu, mohon maaf. Pak Menteri mohon maaf tidak bisa hadir di acara ini dan mewakilkan kepada Prof. Ramli sebenarnya, tapi kemudian tadi pagi-pagi minta kepada saya untuk mewakili beliau. Jadi saya ini wakil kuadrat karena 2 kali mewakili orang gitu ya dari baik. Jadi kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 dan kebebasan berbicara, memang di hampir semua negara, tidak ada satu negara pun ketika menghadapi COVID-19 ini punya pengalaman yang mencukupi atau pengalaman yang boleh dikatakan firm gitu ya, yang oke, bisa menghadapi secara konsisten. Karena memang kenapa? Karena COVID-19-nya sendiri itu juga mengalami perkembangan gitu ya, sehingga semua negara learning by doing ketika menghadapi COVID-19. Bahkan WHO pun juga tidak konsisten juga, tidak langsung firm ya. Pada waktu saat pernah WHO mengatakan bahwa kita semua harus hati-hati karena COVID-19 itu menular secara droplet infection. Tapi belakangan dia juga mengatakan airborne infection. Awal-awal mengatakan harus lockdown, belakangan juga mengatakan lockdown itu bisa mempengaruhi masyarakat, malah justru mengalami persoalan-persoalan kesehatan karena mereka stres dan sebagainya secara ekonomi. Jadi ada perubahan-perubahan di berbagai instansi ataupun lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga internasional. Karena COVID-19-nya juga berkembang secara boleh dikatakan tidak langsung ditemukan oleh kalangan saintifik itu seperti ini karakternya, tapi ada perkembangan. Oleh karena itu memang pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, itu hati-hati banget, hati-hati sekali menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun demikian, sebenarnya kalau kita mau fair seperti Pak Nuh tadi, kita fair melihat keadaan, ya Indonesia walaupun juga mengalami persoalan yang berat, tapi tidak seburuk atau tidak terlalu buruk lah. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang apple to apple ya, yang penduduknya juga sebesar Indonesia, katakanlah US, United States of America, atau Brazil, itu kan agak sedikit-sedikit mendekati jumlah penduduknya dengan kita. Brazil, US, atau mungkin juga kalau mau lebih besar lagi India dan sebagainya, atau UK dan sebagainya. Nah, kita harus membandingkannya dengan negara-negara besar. Kalau membandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura mungkin kurang apple to apple. Ini yang perlu kita lihat. Nah, mengenai kebebasan berbicara atau freedom of speech di saat pandemi itu menjadi sangat penting. Saya setuju sekali. Pemerintah juga menghormati itu karena memang mengartikulasikan pendapat dan gagasan itu memunculkan ruang belajar, memunculkan kita menjadi lebih cerdas, menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih bijak ketika begitu banyak pendapat-pendapat maupun informasi-informasi yang bisa diterima. Orang akan menjadi
dewasa ketika dia biasa menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat begitu. Nah, negara Indonesia, pemerintah pada dasarnya juga setuju dengan itu. Bahkan kalau kita melihat nanti dari regulasi, kebijakan dan sebagainya, tidak ada kebijakan-kebijakan yang mencoba untuk merestriksi yang namanya freedom of speech ataupun freedom of the press, kebebasan pers. Nah, persoalannya pada saat pandemi, kita tahu bahwa pada saat pandemi penggunaan media sosial juga mengalami peningkatan. Ada peningkatan yang cukup signifikan penggunaan media sosial, peningkatan penggunaan aplikasi, bahkan ada aplikasi yang peningkatannya sampai 443%, yaitu aplikasi Zoom ini. Zoom ini luar biasa ini. Orang semua, boleh dikatakan hampir semua orang sekarang familiar dengan Zoom. Dulu tidak seperti itu. Banyak peningkatan, termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi hiburan kayak TikTok, seperti games, itu mengalami peningkatan. Pemerintah mencatat itu. Peningkatannya juga luar biasa, ada yang 40% gitu. Tapi juga ada yang baik, misalnya seperti Halodoc. Halodoc sebelum pandemi itu tidak sampai 4 juta yang mendownload. Sekarang sudah setelah hampir pandemi di tengah-tengah pandemi ini sudah melebihi 16 juta. Jadi ada perkembangan penggunaan media sosial, penggunaan internet. Nah, repotnya adalah kita tahu bahwa masyarakat kita begitu senang sekali menggunakan media sosial, tapi di media sosial itulah munculnya bahaya-bahaya yang menyertai pandemi COVID-19, yaitu infodemik. Di luar COVID-19 ada infodemik yang menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan, masyarakat mengalami kecemasan. Ada pasien yang sudah ada di rumah sakit yang disebut oleh para dokter dia kena COVID, tapi masyarakat tidak percaya, dibawa pulang. Ada petugas-petugas kesehatan yang diancam. Banyak sekali kasus-kasus menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya dengan lembaga-lembaga kedokteran, tidak percaya dengan rumah sakit, tidak percaya dengan expertise gitu ya. Jadi istilahnya adalah memang betul terjadi the death of expertise di era tengah-tengah pandemi maupun di era media sosial itu. Sampai Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus itu mengatakan bahwa sekarang yang dihadapi dunia itu tidak hanya pandeminya, tapi yang tidak kalah berbahaya dan harus kita berjuang bersama adalah menghadapi infodemik. Sehingga memang betul sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak percaya, bahkan mulai melepas masker. Saya melepas masker karena sendirian. Kalau enggak pasti pakai. Mohon maaf. Nah, artinya apa? Banyak orang yang masih percaya dengan teori-teori konspirasi, teori-teori bahwa COVID itu tidak ada dan lain-lain. Ini yang kenapa? Karena mereka mengambil informasinya lebih banyak dari medsos. Medsos memberikan informasi tercepat, tetapi seringkali tidak akurat. Bahkan ada namanya false truth, kebenaran semu, yaitu yang disebar banyak orang, disebar banyak akun, seakan-akan kalau disebar banyak akun itu benar, padahal itu akun-akun yang justru memang sengaja untuk membelokkan informasi, mendesinformasi. Itu yang disebut sebagai false truth. Apalagi kalau ada yang mencoba untuk meluruskan, justru yang meluruskan itu dibully. Jadi ada false truth adalah kebenaran semu yang muncul lewat kegaduhan. Nah, makanya tidak heran kalau fenomena yang namanya the death of expertise itu terjadi di Indonesia, terjadi juga di beberapa negara, termasuk di Amerika karena buku itu ditulis di Amerika. Hoax tentang vaksin begitu marak. Hoax tentang COVID-19 juga begitu marak. Vaksin belum diedarkan, bahkan kemarin belum datang, sudah dikatakan tidak halal. Faktanya MUI sedang menyiapkan fatwa untuk penggunaan vaksin. Jadi masih proses, tapi udah dikatakan tidak halal. Ada yang mengatakan vaksin itu bisa mengubah DNA yang penggunanya, bisa
membuat kemandulan. Nah, ini berbahaya sekali kalau sampai seperti itu. Nah, lalu muncul lagi bahwa vaksin ini lebih banyak dari Cina karena Indonesia itu patuh pada Cina, lebih banyak memilih kong kali kong dengan Cina. Padahal tidak seperti itu. Kita juga ketua KPCPEN Pak Erick Thohir juga sampai ke Inggris. Artinya ke berbagai negara untuk menghadirkan vaksin yang memang Indonesia butuh sampai lebih dari 320 juta vaksin. Nah, karena begitu besarnya kebutuhan memang harus ada yang merah putih dibuat di Indonesia, ada yang dari Sinovac, ada yang dari negara lain, apakah itu Inggris, apakah itu Pfizer di Amerika, dan lain-lain. Karena memang Pak Presiden minta supaya yang penting kita harus punya. Kita harus bisa segera memberikan jalan keluar, yaitu memvaksinasi sebagian besar rakyat Indonesia, minimal 60% dari rakyat Indonesia. Itu perjuangan yang sangat berat untuk mencari vaksin ketika dunia, miliaran orang di dunia sedang membutuhkan vaksin. Nah, ada persoalan hoax. Siapa yang bisa meluruskan hoax? Tidak lain adalah media massa. Pers. Pers menjadi andalan meluruskan hoax dan disinformasi. Oleh karena itu sebenarnya setahun terakhir ini 2020 tidak terlalu banyak masalah dengan pers. Artinya pers itu kebebasannya juga sudah tidak hanya tahun kemarin ya. Artinya sudah sejak reformasi sudah mengalami berbagai macam perkembangan menuju pada freedom of the press. Dan negara juga fine dengan persoalan kebebasan pers. Tapi memang kebebasan itu justru tantangannya itu dari media sosial, dari media-media abal-abal atau fake media, media-media fake, yang memang itu yang seringkali membuat informasi-informasi yang disinformasi di masyarakat. Nah, sebenarnya negara, pemerintah itu sangat membutuhkan peran media massa. Kami menghargai betul. Makanya ketika media massa juga mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan katakanlah ya bisnisnya karena pandemi, juga karena disrupsi sebelumnya atau pengaruh pandemi ataupun disrupsi, negara punya kepedulian dengan itu. Mungkin Pak Noh atau Mas Agus masih ingat, Pak Bambang Harimurti ingat bagaimana Wapres Presiden itu membuka tangan untuk punya kepedulian terhadap persoalan-persoalan pers, karena kita tahu pers kita betul-betul mengalami kesulitan ketika terjadi pandemi, terutama pers cetak itu kesulitan sekali. Nah, di situ media pers mengalami persoalan mereka bukan hanya terdisrupsi ya, tetapi harus survive karena menghadapi keadaan yang sangat sulit. Itu yang terjadi di berbagai daerah. Sehingga dalam konteks seperti itu media berjuang untuk survive, tapi sekaligus dia tetap harus menjadi pencerah, harus melakukan enlightenment untuk publik ketika publik menghadapi yang namanya pandemi. Tapi dalam konteks yang beda, ketika kita juga politik ini tidak selesai, masih ada sedikit katakanlah konflik-konflik politik gitu ya, riak-riak politik, impact dari pilpres, impact dari pilkada misalnya, atau impact dari dinamika politik harian. Nampaknya ada media-media yang menggunakan pendekatan usage and gratification, yaitu menggunakan cara-cara pragmatis mengikuti keinginan publik sesuai dengan pasar mereka. Jadi kalau pasarnya ini senang dengan prasangka, ya diberi informasi-informasi yang memupuk prasangka. Kalau pasarnya ini senang dengan glamorizing tokoh tertentu, apakah itu pemerintah atau di luar pemerintah, ya diberi kadang-kadang informasi-informasi seperti itu. Ini hal-hal yang logis dalam konteks bisnis media, tetapi kadang-kadang bisa memunculkan persoalan-persoalan baru karena ya tadi bahwa objektivitasnya, netralitasnya menjadi persoalan yang muncul. Di Indonesia sebenarnya kalau kita bicara mengenai kebebasan pers, kebebasan freedom of speech atau kebebasan berbicara, itu sudah
digaransi atau diatur, dijamin oleh konstitusi. Jadi konstitusi kita sangat kuat, konstitusi Indonesia sangat kuat, yaitu memberikan jaminan kepada kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Maka undang-undang pun semua harus comply dengan konstitusi. Termasuk undang-undang yang boleh dikatakan setiap tahun termasuk tahun 2020 ini pada saat pandemi, masih menjadi kontroversi, yaitu salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebetulan ada Profesor Muhammad Nuh, beliau adalah menteri pada saat undang-undang ini diundangkan. Beliau Pak Menteri, saya staf ahlinya waktu itu, tahun 2008. Sebenarnya undang-undang ITE itu sejak awal adalah undang-undang yang tujuannya adalah untuk punya maksud untuk ini sebentar. ITE itu lahir dari semangat demokrasi sebenarnya, melindungi warga negara yang melakukan transaksi-transaksi elektronik gitu. Konten-kontennya, regulasinya pun sebenarnya kalau kita mau fair, kita mau lihat secara lebih jernih begitu, tidak ada larangan kebebasan berpendapat, tidak ada sesuatu yang isinya adalah menghalang-halangi kebebasan berpendapat. Makanya Mahkamah Konstitusi berkali-kali dihadapkan oleh gugatan teman-teman, termasuk AJI pernah gugat, LBH Pers pernah gugat, banyak gugatan-gugatan pada Undang-Undang ITE, tetapi di Mahkamah Konstitusi akhirnya dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang ini. Apakah itu di pasal 27 ayat 3 yang terkait dengan persoalan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik, maupun juga pasal 28 ayat 2 yang sekarang agak marak, itu lebih banyak ke pasal 28 ayat 2, yaitu yang terkait dengan penyebaran kebencian. Dua pasal ini yang dianggap sangat kontroversi, tapi kenyataannya oleh para ahli hukum ternama negeri ini yang ada di Mahkamah Konstitusi, sudah berkali-kali di judicial review pasal ini dianggap tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang ada di pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Artinya kebebasan secara hukum itu kita sudah tidak ada masalah. Kalau kita melihat kan kebebasan berpendapat atau kebebasan pers itu kan seringkali dihambat oleh ideologi negara. Misalnya ideologi komunis itu tidak memberikan kebebasan. Ideologi agama, misalnya kalau negara agama, pasti agama tidak boleh dikritik. Sistem politik kita juga tidak menghambat. Karena ideologi negara tidak menghambat, sistem politik juga tidak menghambat karena sistem politik kita demokrasi. Norma hukum tadi yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan tidak ada masalah. Tapi sensitivitas sosial itu yang seringkali jadi persoalan. Saya kebetulan selain staf ahli menteri, saya sering di bawah. Artinya saya sering pada operasional di tingkat bawah. Saya sering dimintai tolong oleh polisi-polisi. Polisi-polisi itu seringkali mendapatkan aduan dari masyarakat untuk menahan orang, untuk memproses orang. Dan orang-orang itu karena apa? Karena menggunakan media sosialnya dianggap melanggar Undang-Undang ITE, maunya yang melapor adalah ditahan dan dihukum. Padahal ketika saya kasih tahu ini tidak kena undang-undangnya, tidak pas. Polisinya udah terlanjur, udah mendapatkan tekanan sana-sini. Ini problem yang seringkali muncul. Jadi ada sensitivitas sosial di mana masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini seringkali ingin menghukum. Apakah menghukum pelaku-pelaku media sosial, bahkan kadang-kala pelakunya wartawan. Karena wartawan itu selain dia memberitakan di medianya, di institusinya, yang tidak akan kena Undang-Undang ITE, tapi kadang-kadang secara pribadi dia nge-share sendiri, diskusi sendiri di media sosial. Nah, dia bisa terkena karena dia bukan lagi sebagai institusi. Nah, ini yang seringkali terjadi. Memang kalau kita lihat bahwa kebebasan pers ataupun juga kebebasan berpendapat itu selalu ada 4 level. Level ideal yaitu level yang diinginkan, kita benchmarking dengan banyak negara atau mungkin belajar dari filosofi-filosofi tertentu. Level normatif adalah yang ditulis dalam undang-undang, ditulis dalam regulasi. Kita level normatif sebenarnya tidak terlalu bermasalah.
Tetapi ketika diimplementasi, nah ini banyak masalah, harus diakui implementasi. Kasus jaring yang ada di Bali. Kalau menurut saya pribadi, setelah saya pelajari, jaring sebenarnya agak sulit dikenakan undang-undang ITE. Tapi nyatanya dalam implementasi dia kena. Itu karena apa? Ya tadi tekanan-tekanan, kemudian kekuatan-kekuatan opini publik dan sebagainya. Belum lagi kalau di level persepsi. Persepsi kita terhadap kebebasan pers seringkali lebih buruk dibandingkan kebebasan di Filipina. Indonesia seringkali dianggap kebebasan persnya lebih buruk dibandingkan Filipina. Padahal di Filipina banyak korban-korban nyawa wartawan lebih besar dibandingkan kita. Tapi persoalan persepsi itu memang kadangkala agak bisa ada diskrepansi dengan yang namanya realitas. Nah, itu persoalan-persoalan yang seringkali muncul termasuk pada saat pandemi tahun 2020. Kalau saya sebagai mewakili pemerintah, sebenarnya boleh dikatakan undang-undang kita, aturan kita, regulasi kita itu sebenarnya, atau regulasi Indonesia sebenarnya sudah memberikan jaminan kepada kebebasan berpendapat maupun juga kebebasan pers. Karena undang-undang ITE tidak akan mengenai wartawan atau media selama itu adalah institusi pers. Tapi memang ada larangan pada undang-undang kita untuk menyebarkan kebencian. Ada larangan pada undang-undang kita untuk menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik. Artinya, fitnah itu apa? Fitnah itu bukan bagian dari freedom of speech ataupun juga freedom of the press. Karena fitnah itu isinya adalah ini, yaitu menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan. Jadi menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal dan tuduhannya itu tidak ada datanya, tidak ada faktanya. Nah, kalau itu dibolehkan bagian dari kebebasan pers, maka akan terjadi kekacauan karena berarti media-media sosial boleh nyerang, boleh nuduh Pak Nuh, nuduh saya, nuduh Mas Agus, nuduh Pak Bambang Harimurti. Karena menuduhkan dianggap jadi bagian dari kebebasan itu berbahaya sekali. Apalagi kalau menuduhnya itu, yang namanya fitnah, menuduhnya itu tuduhannya bertentangan dengan yang dia yakini atau yang dia ketahui. Itu fitnah. Jadi kalau menuduh, tapi tuduhannya itu bertentangan dengan yang dia yakini dan bertentangan dengan yang pengetahuan dia, itu namanya fitnah. Itu yang dilarang. Tapi kalau berpendapat, tidak suka sama pemerintah, bahkan benci sama presiden, itu boleh. Benci sama Pak Jokowi itu boleh dalam undang-undang. Yang tidak boleh adalah mengajak orang lain mensiarkan kebencian. Yang tidak boleh adalah mensiarkan kebencian. Jadi mengajak, berdakwah tentang kebencian. Mengajak orang lain untuk bermusuhan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Undang-undang yang muncul pada saat Pak Profesor Muhammad Nuh menjadi menteri. Kira-kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Henry.